Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas C ingin membahas materi tentang kiamat. Berikut anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Nur Ismail Nugraha, NPM 2241014141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Matsua Finri Janata, NPM 2241011131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Briasti Irhamni, NPM 224101092. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyara Yuliandani, NPM 224101114. Perkenalkan, nama saya Alifa Kanasya dengan NPM 224101113. Pengertian iman kepada hari akhir menurut bahasa adalah percaya akan datangnya hari kiamat. Pengertian iman kepada hari akhir menurut istilah adalah mempercayai dan meyakini akan kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil nakli dan dalil akli hari kiamat. Yang pertama ada dalil nakli. Menurut Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Yang kedua ada dalil akli. Yang pertama, menurut ahli astronomi, bumi dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Masing-masing planet mempunyai daya tarik menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang atau serasi. Namun daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Atau bandingkan surat At-Takwir ayat 2 dan Al-Infitor ayat 2. Yang kedua, menurut ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat gas yang panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi bumi itu sendiri mendapat tekanan atau atmosfer dari luar atau permukaannya, sehingga terjadilah keseimbangan. Namun diperkirakan bahwa tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya lagi. Akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Atau bandingkan dengan surat Al-Zalzalah. Dengan adanya kesadaran demikian, terdoronglah manusia untuk beriman dan beramal soleh. Itulah mengapa beriman kepada hari akhir sangat penting. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama lain dari hari kiamat. Ada 31 nama-nama lain dari hari kiamat seperti yang disebutkan di Al-Quran. Di antaranya yaitu Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Yaumul Din, hari pembalasan, Yaumul Fat, hari kemenangan, Yaumul Kalut, hari kekekalan, Yaumul Hasyar, hari penyesalan, dan Yaumul Jami, hari berhimpun. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Kiamat sugro adalah rusak atau hancurnya bagian alam semesta atau bencana yang ada di bumi, contohnya tsunami, gempa bumi, tanah longsor. Sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat besar, hari di mana seluruh alam semesta hancur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini terbagi menjadi dua, yaitu tanda kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Yang pertama yaitu banyaknya terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Yang kedua yaitu banyaknya manusia yang meminum khamar dan zina di mana-mana. Yang ketiga, pendeknya waktu, artinya banyak orang merasa hari demi hari semakin singkat. Yang keempat yaitu lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan.
Yang kelima yaitu banyak pemimpin yang mensia-siakan amanah dari rakyatnya. Yang keenam yaitu banyaknya manusia bangga atas perbuatan dosanya. Dan yang terakhir yaitu banyaknya orang bermegah-megahan dalam mendirikan gedung. Yang kedua yaitu tanda-tanda kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Yang pertama yaitu keluarnya Dajjal, kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam atau Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga Al-Quran yang melambung tinggi ke angkasa. Yang keempat matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Yang kelima munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang terakhir yaitu tidak ada lagi yang mau menerima sodako. Selanjutnya yaitu mengenai materi peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah atau alam kubur, masa atau waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 99. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, terdapat dalam Quran Surat Al-Jaljalah ayat 6. Yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar, masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab atau diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya, terdapat dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab atau Mizan, masa diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia, terdapat dalam Quran Surat Yasin ayat 65. Yang kelima yaitu Sirat, jembatan atau jalan yang menghubungkan atau mengantarkan manusia ke surga atau neraka. Yang keenam yaitu surga, tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 23. Yang ketujuh yaitu neraka, tempat balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 32. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran dari nikmat surga. Yang pertama, kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan merasakan nikmatnya sungai susu, arak, dan madu. Selanjutnya kita akan hidup kekal dengan nikmat lahir batin. Kita bisa mendapatkan makanan dan minuman yang lezat, berpakaian yang indah, dan raut wajah akan berseri dan tampak lebih muda. Dan tempat tinggal kita akan di atas permadani. Dan masih banyak gambaran-gambaran dari nikmat surga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran dari siksa neraka. Yang pertama yaitu makanannya duri yang tidak menggemukkan atau mengenyangkan. Yang kedua minumannya nanah, timah panas, dan lain-lain. Yang ketiga raut wajahnya tertutup debu yang diselibungi kegelapan. Yang keempat tempat istirahatnya dari api, selimutnya dari api. Dan yang kelima ada siksa khusus sesuai dengan jenis doa yang dilakukan. Dan masih banyak lagi gambaran dari siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah hikmah apabila kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu selalu berkeinginan beramal baik. Yang kedua mendapatkan keuntungan ganda. Yang ketiga berbuat dengan penuh perhitungan. Yang keempat berada dalam kebenaran. Dan yang terakhir menumbuhkan harapan yang positif dalam hati. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma mau gali tanah buat apa? Ajma mau gali tempat persembunyian ya. Memangnya Ajma mau sembunyi dari siapa? Ajma mau sembunyi dari kiamat. Tadi kata bu guru di sekolah, kiamat itu serem loh ya. Ajma gak bisa sembunyi dari hari kiamat. Siapapun gak akan bisa terhindar dari hari itu. Masa sih ya? Nama lain dari hari kiamat adalah hari pembalasan. Suatu hari nanti, tanpa seorang pun mengetahui waktunya, kiamat pasti akan terjadi. Pada hari itu, semua makhluk akan merasakannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghindar dari hari pembalasan itu. Disebut sebagai hari pembalasan karena setelah hari itu, manusia akan dibangkitkan dari kematian. Setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh mereka semasa hidupnya akan dibalas oleh Allah. Kebaikan akan dibalas dengan pahala, dan keburukan akan dibalas oleh siksa Allah.
Setiap muslim wajib meyakini adanya hari kiamat. Hari itu akan terjadi secara tiba-tiba dengan didahului oleh tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Dengan adanya hari itu, Allah akan menunjukkan keadilan yang sesungguhnya. Jika di dunia manusia dapat lari dari kesalahannya, maka setelah hari itu Allah akan memperlihatkan bukti-bukti keburukannya dan manusia tidak dapat lari dari siksaannya. Allah menunjukkan bukti-bukti dosa itu dari catatan keburukan manusia. Setiap perbuatan kita sekarang sedang diawasi oleh Allah. Tidak ada yang luput dari penglihatannya dan tidak ada yang bisa sembunyi darinya. Maka dari itu, untuk terhindar dari siksa Allah, kita harus terus mempersiapkan diri untuknya. Seperti sholat tepat waktu, banyak berdoa kepada Allah, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat dan bersedekah, dan melaksanakan setiap kebaikan yang Allah perintahkan. Kalau begitu, Ajmal juga nggak bisa sembunyi di tempat persembunyian dong ya? Gak bisa Ajmal, semua bagian bumi pasti akan hancur. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى